Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara? Harapan dan doa saya saudara dalam keadaan sehat-sehat dan penyertaan Tuhan selalu menyertai saudara. Saudara, ada sebuah cerita. Cerita ini tentang seorang pelukis muda. Dia sedang mencari seorang guru yang terkenal, yang pintar, yang bisa mengajar dia. Dia sudah cari beberapa guru, tetapi dia tidak menemukan satupun guru yang menurut dia bahwa guru itu baik dan bisa mengajar dia. Nah, mengapa seperti demikian, saudara? Karena dia beranggapan bahwa guru-guru ini tidak layak, belum bisa menjadi gurunya dia. Lalu satu kali dia mendengar ada seorang guru yang terkenal dan baik dan banyak muridnya. Lalu dia pergi mencari guru itu. Ketika dia bertemu dengan guru itu, dia berkata bahwa, "Guru, saya sudah mencari banyak guru dan bertemu dengan mereka. Tetapi akhirnya saya memutuskan bahwa mereka tidak bisa menjadi guru saya karena mereka tidak cukup baik." Lalu sang guru menjawab dengan senyum. Dia bilang, "Saya juga bukan guru yang baik. Tapi apakah boleh kamu membuat sebuah lukisan supaya bisa saya lihat?" Lalu dia meminta muridnya yang lain untuk mempersiapkan peralatan pelukis dan mulailah anak muda itu melukis. Dia melukis sangat indah sekali. Sebuah teko yang unik dengan cangkir, dan teko itu sedang menuangkan air, mengalirkan air masuk tepat ke dalam cangkir. Sangat indah sekali. Setelah selesai, dia memberikan lukisannya itu kepada guru itu. Dia berkata demikian, "Bagaimana? Apakah bisa memuaskan hati dan keinginan daripada guru?" Sang guru tersenyum, lalu dia melihat lukisan itu. Dia berkata, "Ini posisi cangkir dengan teko salah." Si anak muda ini langsung berkata, "Mana mungkin salah? Ini sudah benar. Mana ada cangkir menuangkan air ke dalam teko? Ada juga teko menuangkan air ke dalam cangkir." Sang guru berkata demikian, "Berarti kamu masih tahu konsep daripada cangkir dan teko." Saya ingin mengatakan bahwa seharusnya kamu juga mengerti, jikalau kamu menempatkan cangkirmu lebih tinggi daripada teko, bagaimana mungkin guru-guru memberikan pengetahuan, hikmat, ilmu mereka kepada kamu? Kamu harus meletakkan cangkirmu lebih rendah daripada teko. Maka kamu akan mendapatkan ilmu daripada guru-guru itu. Saudara, ini sebuah cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menyerahkan untuk ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami ingin belajar akan satu tema, ya Tuhan. Satu tema yang mungkin kedengarannya mudah, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami, agar kami sungguh bisa dibentuk, dan kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kerendahan hati. Kita akan membaca satu bagian daripada firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 sampai dengan 21. "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah suatu sikap yang menyadari bahwa keterbatasan diri dan ketidakmampuan akan diri sendiri. Sehingga melahirkan sikap tidak angkuh,
tidak sombong. Kerendahan hati adalah sebuah karakter yang ada di dalam diri kita, tetapi dia tersembunyi di dalam. Mungkin saudara, kita ingin melakukannya, kita ingin menampilkannya. Kita ingin itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Rendah hati, sangat mudah sekali kita berlaku seperti itu, tetapi sungguhkah kerendahan hati itu keluar dari dalam hati kita? Mengapa sulit untuk belajar rendah hati? Karena ego di dalam diri kita yang menghalangi, yang paling sulit untuk kita tundukkan. Ego diri kita itu yang paling sulit untuk kita tundukkan, saudara. Saudara renungkan sejenak. Betulkah apa yang saya katakan ini? Kita memiliki ego yang sangat tinggi sekali. Sehingga ketika pride kita diganggu atau tersentuh, keluar dia, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Bill Gothard dia mengatakan demikian, bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Ini sebuah perkataan bijak yang sangat baik sekali, saudara. Karena ketika kita tidak merendahkan diri, ada orang lain yang akan merendahkan kita. Kenapa? Karena ini sebuah hal yang mengatakan bahwa mengajarkan kepada kita bahwa tanpa kerendah hatian, seseorang tidak akan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Siapa jati dirinya dan tidak akan ada pertobatan, iman, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Saudara, pada zaman ini, Winky Pratney dia mengatakan bahwa kerendahan hati masih merupakan salah satu kebutuhan terbesar di dalam zaman ini. Mengapa dia mengatakan seperti demikian? Saudara, Winky Pratney dia adalah seorang penginjil yang melayani anak-anak muda. Saudara, kita bisa melihat di dalam kehidupan pada masa sekarang ini. Kerendahan hati menjadi sesuatu yang cukup langka. Tidak mudah, banyak anak-anak muda sekarang sulit untuk tunduk karena merasa mereka lebih pintar, lebih berhasil. Demikian juga untuk diri kita yang mungkin sudah berumur. Kadang-kala kita juga sulit untuk merendahkan hati kita untuk belajar kepada seorang anak kecil. Padahal mereka juga bisa menjadi seorang guru, bisa memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Paulus, saudara, dia mengatakan perkataan ini yang barusan kita baca. Saya akan bacakan sekali lagi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ketika kita merendahkan diri berarti kita menganggap atau kita mengakui, bukan menganggap. Kita mengakui orang lain itu lebih baik. Orang lain itu lebih utama. Orang lain itu lebih daripada kita. Rendahkan diri, merendahkan diri berarti kita mengakui keberadaan orang tersebut lebih daripada diri kita sendiri. Saudara, Paulus juga menulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 3b, di sana dikatakan bahwa sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, untuk menganggap orang lain lebih hebat daripada kita tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Kalau kita menganggap orang lain lebih hebat daripada kita bisa dicap sebagai orang yang bodoh. Kita bisa dicap sebagai orang yang kurang berpengetahuan. Kita bisa dicap sebagai orang yang tidak memiliki wawasan. Bukankah demikian? Mungkin kita memiliki wawasan atau ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita tahu apa yang ada di dalam hatinya, kita juga tahu apa yang dia bicarakan. Tapi
Jikalau kita meninggikan hati kita, bukankah kita juga menyakiti dia dan akhirnya terjadi pertentangan di antaranya. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, lawan kata daripada rendah hati itu adalah sombong. Maka bisa dikatakan seperti demikian, rendah hati berarti kita tidak menonjolkan diri kita. Kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita. Bukan berarti ketika kita merendahkan diri bukan berarti kita itu inferior atau kita itu tidak berarti atau kita itu tidak memiliki pengetahuan. Belum tentu, saudara. Yang tahu akan diri kita adalah diri kita sendiri. Tetapi janganlah kita berpura-pura rendah diri. Karena dengan berpura-pura itu sama dengan yang tadi dikatakan oleh Bill Gothard bahwa orang lain akan merendahkan kita. Kita patut belajar kepada Kristus, saudara. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saudara, kita belajar rendahkan diri seorang kepada lain. Kita belajar daripada Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perkataan tidak menganggap kesetaraan. Ini berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita seharusnya tahu status kita, tahu panggilan kita, tahu bagian kita, tahu keberadaan diri kita di antara orang lain. Tujuannya bukan berpura-pura, tetapi kita ingin ada kedamaian, ada damai sejahtera yang bersama di antara kita. Perlu berdebat? Tidak perlu, saudara. Perlu mempertahankan pendapat kita? Tidak perlu, saudara. Karena waktu yang akan menentukan, waktu yang akan membuktikan siapa diri kita ini sebenarnya. Saudara, tidak mempertahankan. Perlu kita pertanyakan, saudara. Sebenarnya apa yang perlu dipertahankan? Ketika Yesus, dia datang ke dalam dunia ini dalam rupa sebagai manusia. Perlukah dia mempertahankan kemuliaannya? Tidak perlu, karena dia memiliki panggilan yang seperti demikian. Dia datang dan dia harus meninggalkan semuanya itu. Supaya dia sama dengan kita dan dia bisa menyelamatkan kita. Dia mengerti kita. Nah, saudara yang saya kasih, apa yang perlu dipertahankan di dalam kehidupan kita? Harga diri, kekayaan, martabat? Saudara, semua itu fana. Semua itu fana. Filipi pasal 3 ayat 8 di sana Paulus menuliskannya sangat indah sekali. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus, bukankah dia seorang yang pintar? Paulus memiliki status yang tinggi. Paulus memiliki pengetahuan kerohanian dan juga pengetahuan akan Alkitab yang sangat hebat. Tetapi dia tidak mempertahankan itu semua. Dia lepaskan semua. Dan dia menganggap semua itu sampah. Yang dia inginkan adalah lebih mengenal Yesus. Lebih mengenal siapa Yesus yang telah mati bagi dirinya dan juga bagi diri kita. Saudara, kata selanjutnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 adalah mengosongkan diri. Sombong berarti kita tidak, kalau kita sombong maka kita tidak akan pernah bisa belajar apa-apa. Seperti cerita tadi, saudara, tentang cangkir dan teko.
Jikalau kita menyombongkan diri, apa yang bisa kita pelajari? Karena kita selalu beranggapan bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Bahwa kita lebih pintar, bahwa kita lebih berwawasan, bahwa kita lebih kaya atau kita punya martabat lebih tinggi. Semua itu saudara, perlu ditinggalkan. Dan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengajarkan kepada kita untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Barulah kita bisa belajar. Kita harus benar-benar merendahkan diri kita. Barulah kita bisa benar-benar belajar apa arti dari sebuah kata daripada kalimat ini. Kerendahan hati. Dan di dalam diri Tuhan Yesus, ketika dia mengambil diri sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan seorang manusia, berarti dia tinggal di dalam segala keterbatasan. Dan di dalam segala keterbatasan itu, dia belajar taat. Dan dia taat sampai mati. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Kristus, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita, bukankah kita juga harus belajar kepada Kristus? Bukankah kita harus meneladani Kristus dan kita taat sampai mati? Saudara, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kerendahan hati tidak akan ada jikalau seseorang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tindakan kerendahan hati menjadi sebuah tindakan munafik jikalau tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya mungkin bisa mengambil beberapa bagian daripada firman Tuhan sebagai contoh. Matius pasal 6 ayat 2. Di sana yang dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Memberi sedekah. Saudara, kita diajarkan. Bukan gembar-gembor, saudara. Bukan ingin mendapatkan pujian daripada orang. Jikalau kita ingin mendapatkan pujian daripada orang, maka saudara, kita sudah mendapat upahnya di sorga, di buku kehidupan Tuhan. Tidak tercatat apa yang kita lakukan itu. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, di dalam bagian yang lain di dalam Matius pasal 6 ayat 5. Di sana diajarkan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, mungkin kita tidak berdoa atau di tikungan-tikungan jalan raya, saudara, supaya orang lain melihat. Mungkin tidak, saudara, kita lakukan seperti itu. Tetapi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, apakah kita sungguh berdoa dari kedalaman hati kita yang sungguh mau bertaut, mau merendahkan diri, mau berharap hanya kepada Tuhan, mau berserah hanya kepada Tuhan yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Saudara, satu bagian lagi. Matius pasal 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 3 contoh ini, saudara, menjadi sebuah contoh bagi kehidupan kita. Bagaimana memiliki hati yang takut akan Kristus. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh belajar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Kita belajar untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Perkataan ini saya ingin bandingkan saudara dengan Matius pasal 5 ayat 44. Di sana Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ketika kita merendahkan diri, berarti kita tidak akan membangun atau membuat seseorang memusuhi kita. Kenapa saudara? Mengapa Yesus memberikan pengajaran seperti demikian? Kasihilah musuhmu. Karena ini sangat sulit sekali saudara. Sama sulitnya dengan kerendahan hati. Karena ketika kita mau mengasihi musuh kita, berarti saudara, kita mengakui kita yang salah. Kita yang memulai permusuhan itu. Tetapi kenyataannya bukankah demikian saudara di dalam kehidupan kita? Seringkali orang lain tidak memusuhi kita, tetapi kita menciptakan musuh itu sendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita, berdoalah bagi mereka. Bukan hanya berdoa bagi mereka, tetapi kita juga harus berdoa bagi diri kita sendiri. Agar kita bisa mengampuni mereka, kita bisa memaafkan mereka, dan kita bisa menerima mereka kembali. Ini perlu kerendahan hati di dalam takut akan Tuhan. Kata takut di dalam bahasa Mandarin adalah Qingwei. Artinya adalah bukan hanya takut tetapi hormat kepada Kristus. Kalau kita menghormati Kristus, berarti kita mengasihi Kristus dan kita menjalankan perintah-perintahnya. Saudara yang saya kasihi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Tindakan kerendahan hati adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang memberi kesempatan pada kita untuk belajar apa? Belajar mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mengenal diri kita ini sebenarnya. Semakin pula kita akan mengenal keselamatan dan kita akan mendapatkannya di dalam pertobatan, di dalam iman. Kerendahan hati saudara adalah pembelajaran seumur hidup. Ucaplah syukur, bersyukur untuk belajar saudara. Bersyukur untuk belajar di dalam Tuhan. Adler Timur dia mengatakan kerendahan hati seperti rasa syukur. Bukanlah teknik, melainkan cara hidup. Kerendahan hati adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan sebuah teknik, tetapi itu harus menjadi gaya hidup kita. Andrew Murray dia mengatakan apa saudara? Dia mengatakan bahwa sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar dari segala berkat yang sejati. Kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tetapi mari kita belajar saudara. Rendah hati menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami saudara bahwa sikap dan tinggi hati atau kesombongan tidak akan membawa kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, hidup dalam kerendahan hati akan membuat hidup kita berhasil dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kita telah dibenarkan, diselamatkan hanya karena anugerahnya, bukan? Bukan karena kekuatan kita. Jadi mari kita belajar untuk rendah hati. Amsal mengatakan apa? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kiranya malam hari ini kita bisa belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar untuk merendahkan diri juga di hadapan sesama. Seperti Yesus yang telah merendahkan dirinya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Amin saudara. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur hanyalah bagimu ya Tuhan. Sebuah pembelajaran yang tidak mudah, tetapi Engkau ingin kami terus belajar di hadapan-Mu. Agar kami semakin menyerupai Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus berikan kami kekuatan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar di dalam kehidupan kami terus belajar merendahkan diri. Kami terus belajar untuk sebuah kalimat kerendahan hati menjadi gaya hidup kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.